Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Nah, kembali lagi bersama Bu Uki dalam fisika kelas 11. Kita akan masih membahas tentang keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Ya, setelah kemarin kalian belajar tentang momen gaya atau torsi, yang mana jika gaya yang bekerja pada lengan gaya itu tegak lurus, kita tahu rumusannya adalah torsi sama dengan F kali R, dengan F adalah gaya dan R adalah lengan gayanya, kayak itu ya. Nah, kemarin juga kita sudah latihan soal jazakumullah khairan pada teman-teman yang sudah mengirimkan jawaban dengan sangat baik seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, kayak itu ya. Nah, bedanya apa kalau yang tidak membentuk sudut theta atau tegak lurus itu langsung torsi sama dengan F kali R, tapi kalau dia membentuk sudut theta, maka theta sama dengan F kali D, dengan D ini adalah R sin theta, gitu ya. Dengan torsi adalah momen gaya atau torsi ya, itu Newton meter, bacanya tahu ya. Kemudian F itu gaya yang diberikan, satuannya Newton, kemudian R adalah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya, satuannya adalah meter, atau kita juga bisa sebut sebagai lengan gaya, seperti itu. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu pembahasan kuis pekan lalu ya, dan tambahan soal tentang torsi. Nah, penasaran jawabannya seperti apa? Ya, selamat menyaksikan videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita ke pembahasan soal ya yang kemarin kalian kerjakan. Nah, silahkan lihat gambarnya. Gaya F1 ini ya, 10 Newton, F2 yang sebelah sini ya, itu 4 Newton, F3 5 Newton, F4 adalah 4 Newton. Nah, mereka itu bekerja pada batang homogen A, B, C, D seperti gambar di bawah ini. Nah, apabila massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, nah, sekarang berarti Mama nilai momen gaya terhadap titik A, berarti titik A ini menjadi poros teman-teman, seperti ini ya. Nah, kita tandai di sini ini adalah poros gitu ya. Nah, kemudian kita kerjakan gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa torsi total itu adalah total dari gaya dikalikan lengan gayanya gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini kita hitung satu-satu kayak gitu ya. Berarti kan total torsinya itu adalah ya F1 dikalikan R1, kemudian ditambah F2 dikalikan R2, kemudian ditambah F3 dikalikan R3, dan yang terakhir itu adalah F4 ya, dikalikan R4. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat gitu ya F1. Nah, kita tinjau F1 ini. Nah, F1 ini kalau ke poros ini dia cenderung kemana gitu ya. Nah, dia ternyata segaris sama porosnya gitu ya. Karena segaris sama porosnya dia lengan gayanya adalah 0 kayak gitu ya. Jadi F1 dihitung di sini 10 Newton dikalikan 0 ditambah F2. Nah, F2-nya berapa? F2-nya adalah 4 Newton gitu ya. Kita tulisin di sini 4 Newton. Nah, dikali R2-nya. Nah, R2-nya berapa? R2. Ini R2 posisinya di sini ya. R2 berarti kalau ke poros berarti dia cenderung searah dengan jarum jam gitu ya. Jadi tandanya adalah positif gitu ya. Positif, maka ditambah gitu ya. 4 dikalikan 2 meter gitu ya. Itu adalah lengan gayanya kali 2. Nah, sekarang kita ke F3 gitu ya. F3 itu adalah 5 Newton gitu ya. Nah, R3-nya berapa? R3-nya itu berarti jarak totalnya ini ya antara F3 dengan poros, yaitu adalah 3 meter. Nah, karena dia itu cenderung ke sini berarti dia negatif. Maka tanda di sini dia menjadi negatif gitu ya. Ini negatif ya. Negatif 5 dikalikan berapa? 3. Seperti itu. Dikalikan 3. Oke. Nah, sekarang yang terakhir F4. F4 nilainya adalah 4 Newton di sini ya, 4 Newton. Kemudian R4-nya adalah 2 tambah 1 tambah 2 berarti 5 ya, 5, dan dia cenderung bergeraknya ke arah sini, berarti dia searah dengan jarum jam. Tandanya adalah positif gitu ya. Nah, berarti F4 ini 4 Newton dikalikan R4. R4-nya tadi berapa? 5, seperti itu. Oke. Kali 0 itu 0, 4 kali 2 itu 8, min 5 kali 3 itu min 15. 4 kali 5 itu 20. Nah, 0 tambah 8, 8 ya. 8 kurangi 15, min 7. Min 7 tambah 20 adalah 13. Berarti jawabannya berapa teman-teman? 13 Newton ya. Jawabannya yang C ya.
Mana C? Nah ini ya. Nah siapa yang betul? Ayo, siapa yang salah? Nah, gampang banget ya. Oke, nah sekarang kita latihan nih soal yang kemudian menggunakan jika punya jarak gitu ya, punya jarak antara sudutnya gitu ya, punya sudut gitu ya, punya sudut. Nah berarti dia nggak tegak lurus nih kayak gitu ya. Nah seperti ini misalkan, jika diketahui bahwa jarak F1 ke titik P itu adalah 4 meter, jadi ini 4 meter ya, dan jarak F2 ke titik P itu adalah 2 meter, itu jadi lengan gayanya, maka tentukanlah torsi total yang dialami oleh benda pada gambar di bawah ini gitu ya. Nah torsi total kita hitung satu-satu dulu ya. Misalkan torsi 1 itu kan F1 dikalikan R1 ya, F1 dikalikan R1. Nah karena ini tidak lurus jadi gampang aja ya. Nah F1 itu 10 Newton dan R1 nya adalah berapa ini tadi? 4 meter ya, di sini 4 meter dan dia geraknya ke sini berarti searah jarum jam, artinya tandanya positif ya. Jaraknya adalah 4 meter. Nah seperti itu. Kemudian kita cari torsi 2 nya. Nah ini yang kemudian ada sudutnya ya, torsi 2. Nah masih ingat ya kemarin ya, kalau di sini kan dia harusnya tegak lurus gitu ya, dan cenderung geraknya adalah ke sini, berarti searah jarum jam gitu ya. Berarti F2 dikalikan R2 gitu ya. F2 nya berapa? F2 nya 20 Newton gitu ya. Tapi di sini F nya F sin gitu ya, F sin dari 20 sin 30 derajat dikalikan R2. R2 nya berapa? 2 meter. Nah 2 meter di sini ya. Nah 20 sin 30 berapa di pelajaran matematika? Setengah ya, setengah, kemudian dikalikan 2. 20 kali setengah itu 10, 10 kali 2 itu 20 gitu ya. Oh yang ini tadi belum kita hitung ya. 10 kali 4 itu adalah 40 berapa? 40 Newton meter ya. Newton meter, kemudian ini juga 20 Newton meter. Oke. Artinya apa? Di sini kita bisa dapatkan torsi total gitu ya. Torsi total itu adalah torsi 1 ditambahkan torsi 2 gitu ya. Nah, berapa? Torsi satunya ini 40 Newton meter ditambah torsi 2-nya 20 Newton meter. Hasilnya adalah 60 Newton meter. Gitu. Nah, jawabannya berarti yang B ya. Nah, gitu gampang ya. Baik teman-teman, bagaimana pembahasan soalnya? Pasti ada tambahan ilmu baru ya. Nah, harapannya teman-teman bisa mempelajari dan mengeksplornya lagi di rumah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu adalah momen inersia. Ada yang tahu apa itu momen inersia? Ya, kita kembali ke peta konsep. Mungkin ada yang bingung momen inersia ada di mana. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, momen inersia seperti itu. Oke, mungkin ada yang pernah bermain seperti ini ya. Ini namanya gasing gitu ya. Kalau masa kecilnya kalian ada nggak? Kemudian ini gasing kayu gitu ya, yang tradisional bentuknya itu tabung kayak gitu ya. Mungkin ada juga yang di rumahnya memproduksi gasing kayu seperti ini kayak gitu ya. Tapi kalau Bu Uki kecil tidak pernah menemukan ya, karena memang mungkin mainnya kurang jauh ya, jadi nggak nemu gasingnya seperti ini kayak gitu. Oke, dan ini ada yoyo gitu ya. Nah kalau yoyo Bu Uki main nih pas kecil, kalian main juga nggak? Oke, jadi kalau tadi torsi atau momen gaya itu adalah besaran yang diperlukan untuk membuat benda berotasi pada porosnya. Nah kalau momen inersia ini apa gitu ya. Nah mungkin teman-teman pernah mendengar kata inersia ini waktu kelas 10 ya, di gerak lurus ya. Jadi kelembaman atau inersia itu adalah sifat dari kemageran suatu benda, kelembaman. Jadi suatu benda itu cenderung untuk mempertahankan posisi di mana dia awalnya gitu ya. Kalau dia awalnya diam, maka dia juga akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Tapi kalau dia dalam keadaan bergerak, maka dia akan cenderung mempertahankan posisi geraknya. Nah sama seperti inersia pada gerak lurus gitu ya. Momen inersia pada benda yang berotasi itu adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya. Nah kita kemarin kan sudah belajar ya tentang gerak translasi, gerak rotasi, dan juga gerak menggelinding gitu ya. Kalau gerak translasi itu teman-teman, dia itu cuma geser. Jadi kalau Bu Uki punya pointer ini ya, set ke bawah. Nah ini namanya adalah gerak translasi, dia cuma berpindah. Nah kalau gerak rotasi itu seperti apa? Gerak rotasi itu dia diam di tempatnya, tapi dia muter. Nah seperti ini. Nah ini adalah gerak rotasi seperti itu. Nah kalau gerak menggelinding atau gerak translasi rotasi adalah gabungan antara keduanya. Jadi sembari dia berjalan, dia juga muter seperti ini. Nah bisa dipahami ya kayak gitu ya. Nah ini adalah momen inersia. Momen inersia ini adalah dimiliki oleh setiap benda yang berotasi kayak gitu ya. Jadi benda yang berotasi ini juga mempertahankan
posisinya gitu ya, yaitu berputar pada porosnya. Nah, momen inersia ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu momen inersia pada partikel dan momen inersia pada benda tegar. Baiklah teman-teman, kita masuk ke subbab momen inersia partikel ya. Jadi kalau dianalogikan gitu ya, kalau gerak lurus atau translasi itu kan ini namanya percepatan ya. Percepatan itu sebanding dengan F atau gayanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja, analog. Analog itu artinya sama aja atau bisa disamain gitu ya. Pada gerak melingkar atau rotasi itu namanya ini adalah percepatan rotasi ya, percepatan sudut gitu ya. Itu sebanding atau sebanding dengan torsinya gitu ya. Torsi tadi apa? F dikalikan R gitu. Jadi sama aja, torsi kalau di gerak rotasi itu sama dengan gaya kalau di gerak lurus. Artinya apa? Percepatan sudut kalau di gerak rotasi itu sama dengan ini ya, percepatan biasa gitu ya pada gerak lurus. Nah, ini analog dengan hukum 2 Newton gitu ya untuk gerak translasi. Nah, kita masih ingat ya kalau hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A. Gaya adalah massa dikalikan percepatannya. Nah, kita tahu hubungan antara percepatan dengan percepatan biasa ya, percepatan gerak lurus dengan percepatan sudut itu adalah A sama dengan R kali alfa gitu ya, dimana A-nya ini adalah percepatan miliknya gerak lurus, kemudian A ini adalah percepatan sudut kayak gitu ya. Nah, kemudian karena A ini adalah R alfa gitu ya, ya kan, tinggal kita substitusikan nih ke sini. Nah, kita dapat F sama dengan M kali R dikalikan alfa. Nah, sekarang bayangkan teman-teman jika kedua luas ini dikalikan dengan R, jadi sama-sama dikalikan R, ini juga dikalikan R gitu ya. Nah, hasilnya adalah di sebelah sini itu R kali F, yang sebelah sini M, R-nya karena double jadi MR kuadrat kali alfa gitu ya. Nah sekarang kita ingat-ingat R dikalikan F gitu ya, ini kan pada vektor ya, kalau dibikin ini skalar F kali R itu kan artinya adalah torsi ya, jadi R kali F ini sama dengan torsi. Nah, artinya apa? Di sini kita mendapatkan gitu ya, torsi sama dengan M kali R kuadrat dikalikan alfa atau percepatan sudut. Teman-teman silahkan lihat gambar ya di sini ya. Misalkan ada sebuah partikel dengan massa M itu diikat di ujung tali melakukan gerak melingkar gitu ya. Nah, pada partikel tersebut bekerja gaya F seperti ditunjukkan pada gambar gitu ya. Nah, ini adalah analogi dari apa yang tadi kita hitung sama-sama gitu ya. Nah, ini. Nah, momen inersia sebuah partikel bermassa M yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari lintasan R gitu ya, secara matematis dapat kita rumuskan sebagai I sama dengan MR kuadrat gitu ya. Jadi di sini ini MR kuadratnya ini menunjukkan inersianya gitu ya. Nah, I sama dengan MR kuadrat, dengan I adalah momen inersia, satuannya adalah kilogram meter kuadrat gitu ya. Kemudian M adalah massa partikel seperti biasa, satuannya adalah kilogram, dan R adalah jari-jari lintasan, satuannya adalah meter gitu ya. Ini satuan bakunya. Nah, seperti itu. Teman-teman, karena di sini torsi adalah MR kuadrat kali alfa atau kali percepatan sudut gitu ya, maka di sini MR kuadratnya ini bisa kita ganti dengan apa? Dengan I gitu ya, I. Nah, akhirnya kita mendapatkan persamaan dari sini ke sini gitu ya, bahwa torsi ini adalah MR kuadratnya adalah I dikalikan percepatan sudutnya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik teman-teman, sekarang kita ke contoh soal ya. Jadi sebuah partikel memiliki massa 0,15 kg. Berarti kalau kita langsung tuliskan gitu ya, ini berarti massa 0,15 kg. Nah, dia melakukan gerak orbital membentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter. Nah, jari-jari ini berarti adalah R ya. R sama dengan 2 meter. Nah, jika pada partikel itu bekerja torsi 3,0 Newton meter gitu ya. Berarti kita tulis di sini torsi gitu ya. Torsi sama dengan 3,0 Newton meter. Nah, tentukan percepatan sudut partikel tersebut gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah percepatan sudut ya, alfa ya. Ini bukan alfa pada pemuaian tapi alfa pada percepatan sudut. Nah tadi di rumus sebelumnya gitu ya, kita temukan bahwa torsi itu adalah momen inersia dikalikan percepatan sudut. Artinya apa? Kalau kita mau cari percepatan sudut berarti tinggal ini ya, ini pindah ke ruas ini ya, torsi per I gitu ya. Nah, torsinya udah diketahui, udah. Torsinya adalah 3 Newton meter. Kemudian I-nya itu apa? Nah, I-nya belum diketahui. Nah, I dari partikel itu adalah MR kuadrat gitu ya. Nah, MR kuadrat berarti ini 3 per M-nya itu 0,15, kemudian R kuadratnya itu 2 kuadrat gitu ya. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan lagi di sini, ini sama dengan 3 per
0,15 dikalikan 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat adalah 4 gitu ya. 4 berarti di sini 0,15 kali 4 itu adalah 0,6 gitu ya. Nah, di sini kalau kita sama-sama kalikan 10 kan 30 bagi 6 ya. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, satuannya apa? Satuan dari percepatan sudut. Kalau percepatan biasa itu kan meter per sekon kuadrat ya. Tapi kalau pada percepatan sudut itu ya partikel itu satuannya adalah radian per sekon kuadrat gitu ya, atau rad per s kuadrat gitu ya. Seperti itu. Nah, gampang ya. Oke, itu tadi momen inersia dari partikel ya. Jadi kalau sekarang adalah momen inersia pada benda tegar gitu ya. Nah, sebelumnya apa sih benda tegar itu kok kayak apa ya? Tegar itu kan kita menjadi manusia yang tegar misalkan ya. Manusia berarti ya manusia yang kuat gitu ya, yang kokoh, yang kemudian tahan menghadapi rintangan dan cobaan. Nah, ternyata nggak cuma manusia yang harus tegar, benda juga punya sifat tegar. Nah, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume sebagai akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Jadi ciri-cirinya itu bendanya itu kokoh, kuat, padat gitu ya biasanya ya, dan dia cenderung punya apa ya, kekonsistenan untuk mempertahankan posisinya kayak dia. Nah, momen inersia pada benda tegar itu kalau misalnya bentuknya teratur ya, kayak misalnya balok, kemudian bentuknya seperti silinder gitu ya, itu bisa dihitung dengan menggunakan kalkulus atau dengan hitung integral gitu ya. Namun pada beberapa kasus itu bisa diselesaikan dengan aljabar biasa. Nah, beberapa benda tegar yang bentuknya teratur itu antara lain cincin, bola, silinder, batang, dan balok. Nah, penasaran masing-masing punya rumusan, sebenarnya punya apa ya, untuk mendapatkannya itu ada caranya gitu. Tapi di sini Bu Uki akan memberikan shortcutnya, akan memberikan jalan pintasnya biar teman-teman lebih bisa menghafal gitu ya, seperti itu. Ya, selamat melanjutkan videonya. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya, ada bermacam-macam gitu ya. Ada batang homogen gitu ya, sumbu putar di pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada batang, dia itu muternya, porosnya itu ada di tengahnya gitu ya. Nah, di sini diketahui kalau mencari momen inersianya itu adalah 1/12 dikalikan M kali L kuadrat. Apa tuh Bu? Nah, M itu adalah massa bendanya ya. Jadi massa bendanya berapa? Satuannya kilogram ya. Kemudian L ini adalah panjang benda. Berarti ini L itu jarak antara ujung sampai ujung, seperti itu. Nah, ini adalah momen inersia untuk batang homogen dengan sumbu putar di pusat gitu ya. Nah, kalau di ujung gimana? Nah, kalau batang homogen sumbu putarnya di ujung, nah rumusannya seperti ini. I sama dengan 1/3 ml kuadrat gitu ya di sini ya. Jadi di sini masanya, kemudian ini L panjangnya, cuma bedanya di sini 1/3 kalau di ujung. Kalau di tengah dia pakai 1/12 gitu ya. Nah, kemudian untuk silinder tipis berongga. Nah, silinder tipis berongga itu kalau teman-teman punya cincin ya, nah itu adalah contoh dari silinder tipis yang berongga seperti itu ya. Nah, dia itu rumusannya itu mirip momen inersia pada partikel. Berapa tadi? I sama dengan M kali R kuadrat gitu ya. Dengan R adalah panjang jari-jari ya, satuannya adalah meter kayak gitu ya. Nah, ini dia diputarnya di sini gitu ya, porosnya di sini. Di apa namanya, di pusatnya ya gitu. Nah, ini adalah silinder tipis berongga itu ya, sama dengan cincin gitu ya, cincin atau sama dengan partikel ya, partikel. Jadi rumusannya sama. Kemudian selain silinder tipis berongga ada silinder pejal. Nah, pejal itu apa teman-teman? Pejal itu padat gitu ya. Kok teman-teman di Isal Fikri pernah nemu sosis? Nah, kayak gitu nih. Silinder pejal itu seperti itu. Jadi padat, ada isinya gitu ya. Jadi rumusannya beda dikit sama yang cincin ya. Di sini ada tambahan setengahnya gitu ya. Jadi momen inersianya itu adalah setengah dikalikan mr kuadrat gitu ya. Nah, di sini ada bola pejal. Bola pejal itu berarti bolanya itu padat, ada isinya gitu ya. Kalau di sini contohnya mungkin bola besi ya, bola besi. Nah, itu. Jadi kalau nyari momen inersianya itu 2/5 kali m kali r kuadrat. Kemudian ada bola tipis berongga. Nah, bola tipis berongga itu bola tapi tengahnya tuh kosong, tengahnya tuh blong. Kayak apa ya contohnya? Contohnya kayak sepak bola kali ya. Itu kan kalau teman-teman belah itu kan kosong ya tengahnya ya. Beda sama pejal. Kalau pejal ini contohnya kayak bola besi gitu ya, bola besi. Kemudian semangka, melon, melon enggak. Semangka gitu ya, semangka yang padat gitu ya, seperti itu. Nah, di sini perbedaannya momen inersianya pakai 2/3 m kali r kuadrat. Nah, ini ada plat segi 4, tapi yang ini jarang keluar sih ya. Yang sering keluar ini 6-nya, 6 di sini gitu ya. Tapi ini untuk tambahan pengetahuan teman-teman gitu ya. Kalau plat segi 4, sumbu putar di tengah itu momen inersianya itu 1/12 m dikalikan a kuadrat plus b kuadrat. Dengan a dan b ini adalah a itu adalah lebarnya, b adalah panjangnya. Nah, kalau sumbu putarnya di ujung gitu ya, ini rumusannya jadi 1/12 kali m
A kuadrat gitu ya. Nanti kalau putaran di sini berarti dibalik ya, 1/12 kali MB kuadrat gitu. Tapi yang dua ini jarang muncul, yang biasanya muncul adalah 6. Perlu dihafalin nggak Bu? Boleh, tapi kalau nggak dihafalin nggak apa-apa sih. Yang penting teman-teman bisa cara pengerjaannya gitu ya. Jadi 6 ini sering muncul biasanya pada soal-soal baik di tingkat regional gitu ataupun nanti nasional, bahkan nanti pakai di UTBK dan sebagainya seperti itu. Nah sekarang kita ke contoh soal ya gitu ya. Nah ini ada batang AB gitu ya. Batang AB berarti tadi kalau di sebelumnya termasuk apa? Termasuk batang homogen sumbu putar di. Nah kita lihat dulu. Nah batang AB yang bermasa 4 kg berarti kita bisa tulis dulu ya di sini masanya itu adalah 4 kg gitu ya. Nah yaitu diputar melalui titik pusat O di sini ya. Jadi AO ini sama dengan OB, jadi panjangnya sama. Dan ternyata momen inersianya adalah 10 kg meter kuadrat. Nah ini ya, I-nya itu adalah 10 kg meter kuadrat. Nah ini satuannya inersia ya, kilogram meter kuadrat. Nah jika diputar melalui titik A gitu ya, titik A, maka momen inersianya menjadi. Nah berarti ini di sini diketahui bahwa batang AB yang bermassa 4 kg diputar melalui titik pusat. Berarti awalnya dia diputar di porosnya gitu ya. Ya pertama kita hitung yaitu diputar di porosnya batang. Nah kita flashback ke rumus sebelumnya gitu ya. Kalau di poros gitu ya atau di pusat itu berarti kita pakai 1/12 kali ml kuadrat gitu ya. Nah berarti inersianya itu sama dengan 1/12 kali ml kuadrat. Nah sini udah diketahui I-nya nih, I-nya itu 10 kg meter kuadrat, 1/12 masanya sudah diketahui ya 4 kg. Nah yang belum diketahui adalah L kuadratnya gitu. Nah perhitungan biasa gitu ya, ini 10, ini 4/12 itu sama aja kayak sepertiga ya, ini enggak? Sepertiga L pangkat 2. Nah di sini kita dapatkan L pangkat 2 itu, ini kan kalau dikalikan ke sini jadi 30 ya. Nah cuma sampai sini dulu nggak apa-apa. Kita dapatkan L kuadrat itu adalah 30 gitu ya, 30 ya. Nah sekarang kalau ditanyakan jika diputar melalui titik A di momen inersianya, berarti di ujung ya. Nah kita kembali ke rumus. Kalau di ujung itu berarti rumusannya sepertiga ml kuadrat. Nah sekarang kita tulis di sini nih, kita tulis ujung. Nah ujung ya. Nah berarti di sini kita dapatkan I sama dengan sepertiga dikalikan ml kuadrat. Nah tadi kenapa mungkin L kuadratnya nggak dicari L sekalian, karena kepakai lagi di sini gitu ya. Nah di sini sepertiga, M-nya itu 4 kg, L kuadratnya 30 gitu ya. Nah ini tinggal bisa dikerjakan ya. Jadi kayak 4 ini bisa dicoret, seret ini dapat 10 ya. Kemudian 10 kali 4, 40. Jawabannya adalah 40 kg meter kuadrat. Nah gampang banget ya. Nah gampang banget, jawabannya adalah yang D, seperti itu. Nah bisa dipahami ya cara penggunaannya ya. Nah ini ada contoh soal, nanti teman-teman silahkan kerjakan sendiri gitu ya. Bu kasih tantangan seperti biasa gitu ya, bebas mau jawab yang mana dulu gitu ya. Nah ini sebuah cincin tipis gitu ya, memiliki massa 8 gram. Kalau cincin tipis berarti kita pakainya apa? Pakainya adalah silinder yang berongga gitu ya, silinder berongga gitu ya. Tadi apa? I sama dengan mr kuadrat, memiliki massa 8 gram. Berapakah besar momen inersia cincin tersebut jika diameternya 5 cm? Nah hati-hati ya, jari-jari itu beda sama diameter. Nah diameter itu adalah jari-jari dikalikan 2, berarti kalau mau nyari R-nya berarti harus dibagi 2 dulu ya, seperti itu. Nah selamat mengerjakan. Kemudian contoh soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan di rumah juga gitu ya. 2 buah ruang berbentuk silinder tipis berongga dan bola tipis berongga gitu ya. Jadi nanti ada 2 perbandingan ya, silinder tipis berongga rumusnya apa, kemudian bola tipis berongga itu rumusnya seperti apa gitu ya. Bola berarti ini yang berongga-berongga semua ya. Nah jika massa dan diameter kedua benda tersebut sama, berapakah perbandingan momen inersia silinder tipis berongga terhadap bola tipis berongga gitu ya. Jadi perbandingannya berapa? Nah nanti teman-teman silahkan dikerjakan gitu. Nah kemudian yang ini contoh selanjutnya, 2 partikel perbandingannya itu massanya 1:2. Nah ini berarti contoh dari massa ya, jadi partikel. Nah jika keduanya partikel berputar bersama-sama, berapakah besar perbandingan momen inersianya gitu. Dan yang terakhir, jika momen inersia sebuah bola sepak terhadap suatu sumbu melalui pusat bola adalah I, maka momen inersia bola lainnya yang sejenis tapi dengan jari-jari 3 kali lipatnya adalah, jadi
Ini sebenarnya soalnya gampang gitu ya, cuman teman-teman menganalogikan kalau jari-jarinya itu dibikin 3 kali lipat. Jadi momen inersianya jadi beberapa kali lipat sih kayak gitu ya. Oke, sekian materi dari Ibu Uki pada hari ini. Semoga bermanfaat kayak itu ya. Ada tambahan ilmu mengenai torsi, kemudian ada tambahan ilmu juga mengenai momen gaya. Sama aja ya momen gaya sama torsi. Nah, sama aja ya, jangan terjebak ya besok waktu PTS. Torsi itu sama dengan momen gaya. Nah, kita dapat tambahan lagi tentang momen inersia. Nah, masing-masing benda atau masing-masing bentuk itu mempunyai rumusan momen inersianya sendiri-sendiri. Nah, nggak perlu dihafal, tapi kalian cukup latihan soal, insya Allah nanti nempel dengan sendirinya, kayak gitu ya, seperti itu. Nah, sekian materi dari Ibu Uki. Afwan jika banyak kesalahan, gitu ya. Selamat belajar dan mempersiapkan untuk PTS, gitu ya. Semoga berhasil. Cintailah fisika dan fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.